Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya menerangi hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nas khotbah atau renungan dalam pertanyaan kita hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21. Saya akan membacakannya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, di setiap zaman selalu ada tantangan kepada iman Kristen. Dan tantangan itu sering kita tidak sadari sudah memasuki kehidupan kita. Sejak Indonesia memasuki pelita 1, yaitu tahun 1974, kehidupan masyarakat Indonesia berubah drastis saat itu dan sampai saat ini. Dan sampai akhir dekade 1990-an, istilah industrialisasi itu menyebar kemana-mana. Jadi orang membicarakan industrialisasi. Kita mendengar lagi istilah era informasi. Ini perkembangan selanjutnya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan istilah era globalisasi. Dan saat ini diperdengarkan atau berembus istilah industri 4.0, ditulis 4.0. Semua istilah-istilah tersebut melahirkan sikap atau perilaku bagi sebagian besar manusia. Apa itu? Yaitu memahami dan menilai segala sesuatu berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Inilah konsekuensinya. Setelah kita memasuki perkembangan seperti yang saya katakan tadi. Misalnya kalau terjadi gempa, muncul di TV penjelasan mengapa terjadi gempa. Dijelaskan berdasarkan ilmu pengetahuan bahwa ada panas bumi di bawah. Kemudian terjadi misalnya tsunami, dijelaskan mungkin gempa di bawah bumi. Kemudian terjadi longsor, dikatakan tanah tidak kuat, tanahnya labil. Kemudian banjir bandang, dikatakan karena terjadi penggundulan hutan misalnya. Termasuk yang sedang terjadi saat ini, yaitu virus. Dibicarakan mengapa ini virus, bagaimana perkembangannya, bagaimana ancamannya semuanya. Saudara-saudara, penjelasan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu
dari sudut ilmu pengetahuan itu benar. Kita tidak bisa bantah. Nah, tetapi jika kita hanya memahami semua peristiwa itu hanya dari sudut ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kuasa Tuhan menjadi tersembunyi dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya semua orang akan tergantung kepada ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, jadi sekali lagi kita tidak boleh mengatakan wah itu tidak benar. Dari sudut pengetahuan, penjelasan mengenai gempa bumi, mengenai tsunami, mengenai longsor, banjir, virus, penyakit apapun, itu benar dari sudut pengetahuan. Tapi kita sebagai orang Kristen tidak boleh berhenti di sana. Nah, saudara-saudara, di zaman surat Efesus ini yang menjadi tantangan kepada iman Kristen yaitu pemikiran manusia yang biasa disebut filsafat. Filsafat. Yang paling menonjol saat itu ialah pemikiran atau filsafat yang mengatakan bahwa segala sesuatu bisa dianggap benar apabila dapat diterima akal budi atau logika manusia. Saya ulang sekali lagi. Segala sesuatu bisa dianggap benar apabila dapat diterima akal budi atau logika manusia. Jadi segala sesuatu yang tidak masuk akal, segala sesuatu yang tidak masuk logika, itu dianggap, kalau istilah sekarang, hoax, berita bohong. Dengan pemikiran itu, mereka menolak untuk percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Mengapa? Karena tidak masuk akal. Mereka berkata bahwa tidak mungkin anak Allah bisa dibunuh manusia. Dan ini kalau dari sudut pemikiran logik bisa kita terima. Misalnya, sedangkan anaknya Raja Hutan misalnya, atau anaknya kepala RT misalnya, adalah amat susah. Jangankan membunuh, mengancamnya pun sudah sulit. Dan jangan dicoba-coba. Itu contohnya bagi mereka. Apalagi anak Allah. Akibat dari pemikiran ini, orang Kristen di Efesus sedikit terganggu. Artinya iman mereka seperti diuji. Apalagi pada zaman itu masih gereja mula-mula lah, masih abad-abad pertama. Maka untuk menguatkan iman orang-orang Kristen di Efesus, Rasul Paulus menulis surat kepada mereka. Itulah buku Efesus yang ada di tangan kita saat ini. Nah, dalam nas khotbah hari ini yang menjadi episode untuk hari Minggu ini tanggal 3 Mei yang akan datang, nas ini meminta orang-orang Kristen agar menggunakan iman kepada Yesus Kristus itu menghadapi tantangan dari filsafat-filsafat tersebut. Artinya, yang percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus berkata bahwa Allah yang maha kuasa, yang maha tahu, tindakan-tindakannya tentu banyak yang tidak masuk akal, yang tidak masuk logika. Itu maksudnya, supaya orang Kristen memahami peristiwa jawaban tantangan-tantangan itu dari iman Kristen. Bahwa Allah kita maha kuasa, mampu melakukan segala sesuatu yang di luar akal kita, yang di luar pemikiran kita, yang melampaui segala ilmu pengetahuan dan teknologi. Saudara-saudara, dalam nama Yesus Kristus, nas khotbah ini mengajak orang Kristen di Efesus, termasuk kita saat ini, hari ini, harus bagaimana kita hidup. Ini menjadi tantangan kita. Harusnya bagaimana? Yaitu hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan. Ada 5 nasihat. Artinya ada 5 hal penting
yang bisa kita lihat dari naskah ini yang dimaksudkan oleh Paulus hidup di dalam Tuhan. Yang pertama, seperti saya baca ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ada kata di situ seksama. Nah, memperhatikan dengan seksama. Kata seksama yang digunakan adalah akribos. Nah, ini untuk kita pahami. Yang mengandung arti, berarti kita harus memperhatikan dengan benar, dengan akurat, dengan konsisten, dan sempurna. Itu pengertian kata dengan seksama yang dari bahasa Yunani tadi. Jadi, hidup di dalam Tuhan, dikatakan Paulus, janganlah sembrono. Artinya lawan kata dari tidak arif itu tadi. Seperti orang bebal katanya. Melainkan hidup dengan benar dan baik secara konsisten. Jadi jangan sebentar baik, sebentar lagi lain lagi. Hal itu kita bisa capai kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan. Artinya kita tidak mungkin bisa hidup dengan benar di hadapan Tuhan kalau kita tidak paham firman Tuhan, atau kita tidak tahu isi firman Tuhan. Oleh sebab itu, begitu pentingnya belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, sebagaimana yang dikatakan Paulus kepada Timotius. Dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16, memang firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, itulah begitu berharganya firman Tuhan, supaya kita bisa mencapai apa yang dimaksudkan Paulus itu, bisa memperhatikan apa yang terjadi dengan seksama dan menjadi arif. Saudara-saudara, bagian yang kedua atau hidup dalam Tuhan ialah mempergunakan waktu yang ada. Itu yang dikatakan Paulus, mempergunakan waktu yang ada. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru ada dua kata untuk mengatakan tentang waktu. Yang satu dipakai kata kronos, ini sedikit berbahasa Yunani dulu kita. Dari situlah kata kronologi, itu menyangkut waktu, misalnya hari, minggu, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Nah, itu maksudnya kalau disebut kronos, waktu. Dan yang kedua ialah waktu dalam arti momen atau kesempatan. Itu dari kata kairos. Jadi kalau kita pernah lihat ada buku-buku atau buletin namanya kairos, arti kairos waktu dalam arti momen atau kesempatan. Jadi di dalam perjalanan hidup, di dalam waktu yang diberikan Tuhan, orang-orang percaya harus menggunakan setiap kesempatan dengan baik. Setiap menggunakan kesempatan yang baik, yaitu kairos itu. Tidak menunggu-nunggu. Tidak berkata, ya nanti dululah. Misalnya bergereja, nantilah kalau kita masih hidup sekarang ini, marilah kerja biasa. Nantilah kalau kita sudah tua misalnya. Dikatakan oleh Paulus, hari-hari ini adalah jahat. Apa maksudnya di sini jahat? Ialah pengaruh-pengaruh filsafat tadi yang mengganggu iman Kristen, yang mempengaruhi iman Kristen, bahkan kita katakanlah yang bisa merusak iman Kristen. Hal itu yang diwaspadai oleh Paulus. Dan yang ketiga dikatakan berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Nah, saudara-saudara, tentu dasar kita untuk menilai, kita ambil yang sederhana, hukum Taurat misalnya. Dengan hukum Taurat kita bisa menilai semua peristiwa, termasuk apa-apa yang diajarkan oleh Yesus. Kalau peristiwa itu
tindakan itu, perkataan itu tidak sesuai dengan hukum Taurat, tidak sesuai dengan ajaran Yesus, itu harus ditolak. Itu maksudnya berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Nah, jadi apa yang menjadi kehendak Tuhan mestinya menjadi kehidupan kita. Dan yang keempat, diminta oleh Rasul Paulus dari nas ini bercakap-cakap tentang pengalaman bersama Tuhan. Di ayat 19. Apa maksudnya? Semua pengalaman-pengalaman kita sehari-hari mesti kita bercakap-cakap dan mengkaitkannya. Di mana di situ peranan Tuhan? Bagaimana kita bisa seperti ini? Kita ambil contoh. Orang-orang Batak misalnya masuk ke Jakarta, mungkin sudah ada 100 tahun yang lalu. Apa yang mendorong mereka datang ke Jakarta? Dan apa yang mereka bawa ke Jakarta? Modal apa yang mereka bawa ke Jakarta? Saya yakin tidak ada yang bawa harta dari tanah Batak ke Jakarta. Tidak yang bawa uang banyak-banyak. Kalau dia punya uang banyak-banyak di Tapanuli, tidak mungkin dia datang ke sini. Tapi karena kesulitan hidup, kita datang ke sini, kita berjuang di sini, kita bekerja di sini, dan Tuhan memberkati. Nah, semua itu yang dimaksudkan bagaimana peranan Tuhan dalam pengalaman ini. Dan pengalaman kita bersama Tuhan, itulah yang sebetulnya menjadi nyanyian, menjadi olok-olok yang seperti dikatakan dalam hari Minggu ini. Itu menjadi puji-pujian kita. Dan itulah maksud. Dan yang terakhir, saudara-saudara, diminta oleh Paulus, hidup dipimpin oleh Roh Allah. Hidup dipimpin oleh Roh Allah. Kita tahu, saudara-saudara, Roh Allah selalu mengajak kita melakukan yang baik dan yang benar. Dan Paulus menolong kita melalui suratnya kepada jemaat di Galatia, apa yang dimaksudkan hidup di dalam Roh itu dan seperti apa. Dia catat di sana sebagai buah-buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, hidup seperti inilah kita hidup, berarti kita sudah dipimpin oleh Roh. Saudara-saudara dalam nama Yesus Kristus, hidup di dalam Tuhan ialah menjadikan hidup kita hari ini, di tempat kita ini, saat ini, dan dalam keadaan kita seperti saat ini. Kita harus tinggal di rumah karena wabah ini, dengan hidup sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukan memisahkan diri dari dunia. Kita masih di dunia, baik hal jasmani maupun rohani. Tetapi mestilah hidup kita dengan keadaan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan menyertai saudara-saudara. Kalaupun kita harus masih tinggal di rumah untuk beberapa minggu ke depan, kita ada di dalam Tuhan, percayakan dirimu kepada Tuhan, Tuhan akan menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Berkati agar kami mampu hidup di dalam kehendak-Mu, agar kami mampu melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Bapa di surga, Engkau tahu apa yang kami alami saat ini. Kami harus tinggal di rumah dan tidak bisa mengerjakan pekerjaan sehari-hari sebagaimana biasa karena virus corona hari ini. Biarlah Roh Tuhan menolong kami agar kami tabah, agar kami bersabar, tapi kuat karena Tuhan kami Yesus Kristus yang menolong kami. Berkati Tuhan semua anggota jemaat di web ini yang sakit, dimanapun mereka berada. Tuhan sembuhkan dengan kuasa-Mu. Dengan segala kesulitan, kiranya Tuhan menolong. Kami serahkan semua hidup kami di dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.